Halo, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman setelah sekian lamanya, tentunya di channel YouTube Tanah Pusaka Farm. Dan jika teman-teman adalah seorang petani yang ingin tanamannya tumbuh subur, berbuah lebat, punya kekebalan yang bagus, tonton video ini sampai habis karena yang akan kami buat adalah pupuk yang bisa mewujudkan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Jadi yang akan kita buat adalah pupuk dalam bentuk cair, namanya asam amino, dengan bahan baku utama yaitu ini dia, kijing atau kerang air tawar yang ukurannya cukup besar dan kebetulan di tempat kami itu jumlahnya melimpah. Ini bahan baku utama adalah kijing atau kerang air tawar. Yang kedua, karena ini melibatkan proses enzim papain, jadi kita juga menggunakan pepaya. Jadi bedanya pupuk cair biasa dengan asam amino ini adalah kalau pupuk cair menggunakan proses fermentasi dari mikroorganisme. Kalau asam amino menggunakan proses enzimatik. Nah, enzim yang akan kita gunakan adalah enzim papain yang mana kita dapatkan dari buah pepaya. Kemudian bahan baku ketiga ada tetes atau molase. Kemudian bahan baku keempat adalah cuka. Cuka ini adalah untuk mengatur keasaman bahan baku. Jadi sebenarnya ada dua jenis enzim yang bisa digunakan dalam proses pembuatan asam amino ini. Selain enzim papain, enzim bromelain juga bisa. Enzim bromelain itu bisa didapat dari sini, dari nanas. Nah, kebetulan kita dapat nanas juga, jadi tidak apa-apa, ini kita campur saja. Jadi kita akan menggunakan dua bahan baku. Nah, sementara untuk alat yang kita butuhkan cukup sederhana, hanya panci untuk memasak bahan baku, kemudian wadah, terus kemudian ini pisau untuk mencacah bahan baku. Ini adalah proses mengumpulkan bahan baku utama kita yaitu kijing. Ini tim sedang mengumpulkan bahan bakunya. Oh my god. Diangkat. Nah, seperti itu. Ini adalah proses memasak bahan baku utama kita. Mungkin masaknya akan cukup lama karena bahan bakunya lumayan banyak. Proses memasak bahan baku kijingnya biar dagingnya terbuka dari cangkang, kemudian untuk membuat dagingnya lunak.
proses berikutnya adalah menyiapkan bahan baku enzim, yang mana ada enzim papain dan bromelain ini. Ini tidak perlu dikupas karena pada dasarnya kulitnya juga mengandung banyak enzim. Proses pencacahan pepaya dan nanasnya sudah selesai. Ini tinggal kita tunggu bahan baku lainnya siap. Ini kerangnya sudah dipisahkan dari cangkangnya sebagian. Ini juga akan kita cacah, kemudian kita campur dengan bahan baku lainnya. Ini adalah proses pencacahan kerangnya. Ini sebisa mungkin diupayakan supaya hasilnya lebih halus agar prosesnya menjadi lebih cepat. Setelah kerangnya selesai dihancurkan, dicacah seperti ini kita tambahkan sedikit cuka untuk mengatur tingkat keasaman ya. Ini seperti ini, dirasa secukupnya saja. Ini kalau ada kertas lakmus untuk mengukur ini akan lebih baik, pH-nya kita atur di 4,5 atau 5. Nah, setelah pH-nya kita atur menggunakan cuka, kemudian molase kita masukkan. Kita masukkan molase, campurkan molase ke sini. Lalu diaduk seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Kita aduk rata. Oke, cukup. Setelah itu kita masukkan pepaya dan nanas tadi. Lalu kita campurkan juga, kita aduk dan campurkan. Lalu kemudian setelah semuanya tercampur, ini kita inkubasi atau diamkan sekurang-kurangnya sekitar 3 hari. Ini bisa kita saring, lalu gunakan airnya untuk diberikan ke tanaman dengan cara disemprot bisa, dikocor juga bisa. Nah, ini sudah selesai. Setelah tahap ini selesai, ini tinggal kita peram. Ini kita usahakan ini ditutup menggunakan kain, tapi ya biar udara tetap bisa masuk, tapi tidak ada gangguan yang bisa masuk, tidak ada serangga, tidak ada hewan yang bisa mengakses ini, menyentuh ini bahan baku ini. Oke, jadi demikian
video kegiatan kami kepada kesempatan kali ini. Jika teman-teman merasa apa yang kami lakukan ini bermanfaat, mohon kiranya untuk memberikan feedback dengan cara komen, like, dan subscribe. Oke, bye.